Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jobs. Kamu di sini yang sekarang lagi nonton ini pasti kamu sedang belajar tentang jaksa ya, SKB Seleksi Kompetensi Bidang Jaksa di Kemenkumham atau Kejaksaan. Nah, maaf. Buat kamu yang sedang belajar SKB posisi jaksa ahli pertama, yuk kita simak kisi-kisi dan juga latihan soalnya. Jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga share jika video ini bermanfaat. Ya. Next, kisi-kisinya ada tentang sosiologi dan budaya dasar, kriminologi atau ilmu tentang kriminalitas, kejahatan, filsafat hukum, argumentasi hukum, metode penelitian dan penulisan hukum, statistika dasar, hingga kesehatan dasar. Nah, untuk khususnya itu ada hukum pidana, acara pidana, pidana khusus, pidana internasional, kemahiran litigasi, hukum perjanjian internasional, HAM, perdata, waris perdata, perjanjian, acara perdata, dan acara tata usaha negara. Gitu. Dan masih banyak lagi tentang hukum-hukum ya, juga jaksa. Tapi kamu yang nonton ini udah pasti lolos lah ya ini, karena kan syarat pertama adalah S1 hukum. Kayak gitu. Tapi contoh soalnya kayak gimana nih ya, yang keluar kira-kira, yuk kita simak. Teori labeling dalam kriminologi adalah labeling, menandai pelaku kejahatan. Jadi, teori labeling menyatakan bahwa pemberian label atau stigmatisasi terhadap seseorang sebagai pelaku kejahatan dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam memperburuk kejahatan. Jadi, orang udah sekali nyuri gitu, mamanya anak-anak, nyuri terus dilabelnya, pencuri, 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 kayak gitu. Dia nggak makin baik, tapi akan makin mencuri, gitu, karena dia dilabeli pencuri. Begitu. Apa peran utama forensik dalam kriminologi? Forensik udah jelas ya, kalau kalian biasa udah pasti ngerti lah anak hukum ya. Penyelidikan kejahatan. Jadi tugasnya kayak memeriksa gitu kan. Itu gunanya penyelidikan kejahatan. Mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti fisik dalam penyelidikan kejahatan guna mendukung proses peradilan. Gitu ya. Fungsinya tuh ada di penyelidikan. Profiling kriminologi adalah ya benar banget menganalisis profil sosial pelaku kejahatan. Jadi profiling kriminologi itu melibatkan analisis perilaku, karakteristik, dan latar belakang sosial pelaku kejahatan untuk membantu penyelidikan dan profil psikologis. Apa perbedaan utama antara kejahatan berat dan kejahatan ringan menurut kriminologi? Iya, benar ya, tentang motivasi pelakunya. Perbedaan antara kejahatan berat dan ringan itu karena motivasi pelakunya. Di mana kejahatan berat cenderung melibatkan motivasi yang lebih serius dan kompleks. Teori deterrence dalam kriminologi adalah deterrence itu adalah teori pencegahan. Menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat mencegah individu melakukan kejahatan. Ini berfokus pada pencegahan kejahatan melalui hukuman yang tegas dan pasti. Jadi sebelum orang melakukan kejahatan, namanya nyuri gitu ya, dia udah tahu nih hukumannya tuh tegas gitu dan pasti, mencuri dipotong tangan kayak gitu ya. Jadi ini eh, teori deterrence gitu, mengatakan bahwa ancaman hukuman ini bisa mencegah individu melakukan kejahatan. Apa konsep penting dalam etika hukum yang mengemukakan bahwa hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip universal dan abadi? Ya, tentang relativisme etika ya. Relativisme etika berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral dan hukum bersifat relatif dan bervariasi sesuai dengan budaya atau kepercayaan masyarakat tertentu. Perbedaan utama antara hukum alam dan positivisme, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, benar banget ya. Hukum sebagai produk ilmiah,
hukum alam, dan kalau positivisme itu hukum sebagai aturan positif gitu. Jadi kayak ya emang ada hukum tuh produk masalah. Kalau positivisme ya hukum itu aturan yang positif begitu. Kodrat gitu kalau hukum apa tadi ya, prinsip hukum. Kalau positivisme itu sebagai aturan positif yang ditetapkan oleh otoritas gitu. Konsep utama dalam teori keadilan distributif menurut John Rawls adalah tentang prinsip perjanjian sosial. Teorinya John Rawls itu adalah keadilan distributif ya. Fokus pada prinsip-prinsip keadilan yang akan dipilih oleh individu dalam kondisi ketidaktahuan atau veil of ignorance terhadap posisi mereka dalam masyarakat. Begitu. Menurut teori kontrak sosial, apa dasar terbentuknya kewajiban hukum? Kontrak sosial. Ya, kesepakatan bersama ya, karena di sini ada kata-kata sosialnya gitu. Jadi kayak bersama sosial itu kan. Gitu. Kewajiban hukum timbul dari kesepakatan bersama antara individu untuk membentuk masyarakat yang teratur dan adil. Gitu. Apa yang menjadi fokus utama dari aliran positivisme dan dalam filsafat hukum? Hukum sebagai aturan positif ya. Jadi positivisme hukum berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai aturan positif yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan tidak bergantung pada pertimbangan moral atau keadilan ilmiah. Gitu. Ya, buat kamu teman-teman yang mau latihan soal atau ikut tryout nih di Jobs, kita sedang ada diskon loh 75% di Harbolnas di 12.12 untuk periode tanggal 15, 18, dan 21 Desember. Kebetulan untuk jaksa juga udah ada maksudnya udah siap soalnya gitu. Jadi jangan lupa buat yang berminat, ada 135 soal dengan sistem CHT, bisa WA admin sales kita di 0895 351 291 440. Itu saja dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.